Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kabar kalian baik berarti bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik juga ya. Ya. Sebelum itu, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Karena tadi masih berdoa, Ibu absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Andini Gita Aprianti, Diva Ardendita Cika, Sabrina Alifatonisa, Sabrina Putri Kusuma. Baik, untuk hari ini kelas ini ada semua ya, tidak ada yang absen. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku amat makmur, pulau kelaparan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai hidup di pantai, berbisik-bisik Raja memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian tuh pernah nggak sih membaca puisi? Pernah Bu, Pernah. Kalian membacanya di mana tuh? di buku teks bahasa Indonesia Bu. Baik, berarti kalian sudah familiar ya dengan apa itu puisi dan bagaimana cara membaca puisi juga ya. Tapi puisi bukan hal asing bagi kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tepuk agar kalian lebih semangat. Bisa ikut Ibu ya. Nah, ini adalah namanya tepuk semangat. Seperti ini, tepuk semangat.
contoh teks puisi. Yang pertama yaitu Hujan di Bulan Juni, karya dari Bapak Sapardi Djoko Damono, dan Sajak Putih, karya dari Khairul Anwar. Nah, sebelum itu Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk Mbak Andini dan Mbak Diva akan menjadi kelompok pertama, dan untuk yang kedua itu Mbak Sabrina Fatun dan Mbak Sabrina Putri akan menjadi kelompok kedua. Nah, tugas kalian adalah menganalisis isi dari kedua teks puisi ini, dari Hujan Bulan Juni dan juga Sajak Putih. Apa yang akan kita analisis? Nah, yang pertama yaitu makna denotatif dan konotatif. Kemudian yang kedua, tema dari puisi itu. Yang ketiga, gaya bahasa atau biasanya kita menyebutnya majas. Kemudian yang terakhir, suasana. Nah, Bapak beri waktu kalian selama 3 menit untuk menuliskan isi dari kedua puisi tersebut. Untuk waktu bisa untuk mengerjakan dulu ya. Kalau ada kesulitan apa-apa bisa minta tolong. Nah, untuk kita mengetahui dari isi kedua teks puisi ini, apakah ada yang mau maju untuk mempresentasikan apa yang telah ditulisnya? Mungkin dari perwakilan saja ya nanti ya. Baik, Sabrina Fatun, boleh maju. Nah, Yang mana nih? Puisi yang mana? aku di sini ngambil dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, untuk temanya itu cinta yang tulus dan diam-diam. Untuk gaya bahasanya denotatif hujan yang turun di bulan Juni, konotatifnya hujan bulan Juni atau perasaan yang diam-diam dan setia. Kiasannya diserap akan pohon bunga itu. Nah, untuk suasana dari teks ini tenang, sedih, penuh bermakna. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita menjelaskan semuanya ya. Sudah sangat lengkap ya dari gaya bahasa, terus makna denotatif konotatif, kemudian suasana. Baik, selanjutnya apakah boleh Bali nih? Silakan. Jadi yang Sajak Putih. Anwar, temanya harapan dan persamaan lewat puisi. Denotatifnya warna putih, malam beda putih, konotatifnya putih padanya, warnanya. Berarti yang tulus awal harapan yang tinggi, biasanya daerah mulai dari itu, yaitu mulai dulu rasa atau perasaan, suasananya dalam dan agak tulus. Kita beri tepuk tangan dulu. Pak, saya ingin menambahkan Pak. Oh ya, boleh. Itu kan di puisi Sajak Putih ada garis malam dalam jendela itu termasuk majas metafora Pak, karena membandingkan dua hal tapi tanpa tanda tanpa kata pemburu.
Terima kasih. Kasih beri tepuk dong. Sudah sangat bagus sekali ya. Sepertinya kalian ini sudah sangat paham ya soal puisi ini. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat puisi dengan tema keunikan dari diri kalian sendiri. Nah, tadi kan Bapak sudah membagikan kalian berkelompok gitu ya. Jadi ini tugas untuk berkelompok. Nah, ini kan tugas berkelompok. Jadi kalian tuh bisa saling share dari pengalaman kalian ataupun keunikan diri dari kalian masing-masing untuk dijadikan satu puisi tersebut. Nah, waktu yang Bapak berikan adalah 3 menit untuk pengerjaan, dipersilakan. Nah, kalian kan sudah menyusun nih. Jadi tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan apa yang telah kalian tulis, apa yang telah kalian diskusikan dengan teman kalian ke depan. Apakah ada yang mau maju duluan? Saya Pak, kalau saya Pak Sabina, silakan. Jadi kami akan membacakan puisi yang telah kita buat bersama Bapak. Judulnya Gadis Manis dari kelas 5. Sabina Al-Fadlisa dan Sabina dari Kusuma. Sosoknya menyenangkan. Sebenarnya berbicara dan tertawa. Suka membaca dan menarik itulah kita. Buku-buku dan musik jadi emak sepi. Senyum cerah menjadi penghias. Kami yang berbeda, tapi sejalan. Ada yang suka menari dan suka membaca. Aku dan kamu tak harus sama, karena keunikan itu istimewanya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Benar nih setelah sebelum ya sebelumnya kenapa nih kalian mengangkat tema apa ini? Perbedaan tapi keunikan juga ya Kak. Sebenarnya ini kita ambilnya itu karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari Pak. Karena itu suka menari, saya suka membaca. Jadi menurut kami itu unik karena dia suka menari, saya suka membaca. Bagus sekali. Dikasih A, teman-teman. Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Sama-sama. Dari kelompok nomor kan?
puisi yang aku bukan saling tembus padamu, aku tak selalu sendiri. Dalam diam aku bersuara dengan cara yang tak biasa. Bukan hilau tapi cahaya, bukan ramai tapi bermakna. Aku satu dari semesta yang berbeda dari Tuhan. Nanti kalau, nah mengapa di kelompok kalian mengambil tema seperti itu? Karena setiap orang itu unik dan pas seperti kita berdua ini tidak harus mengikuti arus tapi tetap bermakna. Dikasih apa teman-teman? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, tadi kan kalian sudah membuat puisi dari karya kalian sendiri, kemudian kalian sudah menganalisis puisi dari puisi yang teks yang Bapak berikan. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih puisi. Puisi itu merupakan bentuk karya sastra yang mengungkap perasaan, baik itu pikiran maupun pengalaman dari seseorang itu dengan bahasa yang tidak padat dan penuh makna. Jadi di puisi itu merupakan pengungkapan dari isi hatinya, seperti tadi Kaca Putih, kemudian yang sudah dipresentasikan tadi oleh kalian semua. Nah itu kan kayak perasaan kalian yang dicurahkan dalam sebuah tulisan yang indah. Puisi ini bukan sekedar kata yang indah, akan tetapi media untuk menyampaikan suatu pesan. Melalui puisi, seseorang dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, pengalaman, dan pemikiran dirinya secara jujur dan kreatif. Nah, dalam puisi ini ada beberapa unsur ya. Yang pertama yaitu makna denotatif. Makna denotatif ini merupakan makna yang memiliki arti sesungguhnya. Contohnya itu langit mendung. Artinya itu ya langit sedang mendung. Kemudian ada makna konotatif yang diartikan sebagai makna yang bukan sebenarnya. Contohnya kalau tadi kan langit mendung itu merupakan contoh dari makna yang sebenarnya. Nah kalau dalam konotatif bisa ditambahi dengan langit mendung hatiku. Itu berarti hatinya yang sedang bersedih. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam puisi gaya bahasa ini biasanya kita sebut dengan majas. Nah, dalam puisi tersendiri biasanya kita menemukan beberapa majas. Nah, majas itu ada apa? Yang pertama, majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang membandingkan dua hal, akan tetapi tidak menggunakan kata penghubung. Contohnya itu, aku adalah bajak laut. Jadi dalam kalimat aku adalah bajak laut itu tuh berarti mengandaikan bahwa aku ini seorang bajak laut. Kemudian yang kedua ada majas perumpamaan. Nah, majas perumpamaan ini sama halnya dengan majas metafora, tapi menggunakan kata hubung. Contohnya itu dia berlaksana seperti putri kerajaan. Nah, itu kayak menggambarkan bahwa dirinya itu sebagai putri kerajaan. Kemudian yang ketiga ada majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini biasanya mengandai-andaikan bahwa sebuah benda itu dapat bergerak seperti manusia. Contohnya itu daun pohon kelapa yang melambai-lambai. Jadi kayak daun pohon kelapa itu kayak bisa mengelambai-lambai gitu loh, kayak seperti makhluk hidup gitu. Kemudian yang terakhir ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini merupakan majas yang melebih-lebihkan suatu kalimat. Contohnya itu hatiku menangis sampai ke laut dalam samudera. Jadi kayak melebih-lebihkan lah. Harusnya kan kalau hati yang menangis itu kayak ya udah sedih aja gitu kan, nggak sampai ke laut samudera gitu. Nah, selanjutnya ada isi dalam puisi biasanya
berisi tentang kasih sayang, perjuangan, alam, kehidupan, dan lain-lain. Nah, ini tuh biasanya bersangkutan dengan tema yang akan dibawakan dalam sebuah puisi itu. Nah, yang terakhir ada amanat atau pesan. Ini tuh biasanya ditulis oleh penulis dalam puisi untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan si penulis ini. Bisa dalam arti nyata maupun tidak nyata. Maksudnya itu kayak tersirat maupun tidak maupun tersurat. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, dari soal evaluasi itu kalian akan belajar mengenai puisi lebih dalam lagi. Untuk mengerjakan soal tersebut, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Selesai, anak-anak. Bapak minta ya, lagi. Nah, kalian kan sudah mengerjakan nih soal evaluasi. Apabila nanti Bapak akan koreksi apabila nanti nilai kalian masih di bawah KKTP, Bapak akan melakukan remedial atau pengayaan. Bun capek mengerjakan soal. Sekarang kita estimate dulu ya, bisa pembuatannya buat ini semuanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tak kita tangan diputar, belum tangan diputar, mulai melihat pada bulan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi empat buat api. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10 siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tak kita tangan diputar, Belum tangan diputar, mulai melihat pada bulan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan,
Satu jari kiri bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri bergabung menjadi empat, dua kamera jengkel. Dua jari kanan, tiga jari kiri bergabung menjadi enam, dua kamera pikir. Empat jari kanan, empat jari kiri bergabung menjadi delapan, dua telinga kecil. Empat jari kanan, empat jari kiri bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih. Kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Apakah kalian masih mengerti? Dan tidak dulu. Selanjutnya dari pembelajaran yang kalian terima hari ini, apa yang kalian pelajari tentang materi puisi tadi? Ada bisa namanya? Ya, sepertinya silakan. Dari ibu, jadi puisi itu adalah wadah di mana kita dapat menuliskan perasaan yang kita rasakan. Nah, dalam menulis puisi itu kita bisa menggunakan gaya bahasa, menggunakan majas. Terus dalam puisi itu juga terdapat kalimat denotatif maupun notatif. Sebelum membuat puisi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Itu yang saya tahu. Betul sekali, Sabina. Jawabannya sangat keren ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selama proses pembelajaran berlangsung tadi, kalian sudah sangat berani dan menyampaikan pendapat kalian dengan sangat baik. Lalu untuk tugas minggu depan, kalian akan ditugaskan untuk menulis satu puisi pendek yang memiliki makna yang mendalam untuk pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa ya anak-anak. Lalu sekian presentasi, sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Jika ada salah kata atau ucapan atau perbuatan yang kurang menyenangkan atau kurang baik, mohon dimaafkan. Untuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Ketua kelas boleh disiapkan doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih sebelumnya untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu akan membacakan sedikit kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Puisi yaitu adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman seseorang dengan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Dan makna denotatif adalah makna yang memiliki arti sesungguhnya. Lalu makna konotatif adalah diartikan sebagai perbedaan atau makna yang bukan sebenarnya. Pada intinya makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya dan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, kalian yang dijemput orang tuanya bisa menunggu terlebih dahulu ya, jangan pergi, lalu bisa izin kalau pergi. Dan yang pulang sendiri ada di jalan ya. Baik, Bu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sukses kembali. Hati-hati di jalan ya. Ayo.